Apa, Ma? Halo semuanya, selamat pagi. Tadi. Apa kabar kalian? Kalian. Hari ini aku mau membahas tentang Afi, David. Say hello, I am Meme. Oh. Mami anjing. Meme anjing. Mami anjing. Mami anjing. Mami nose. Nose. Mouth. 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 Ntar dulu ya. Mami mau ngomong dulu ya. Hao bu hao. 比起来，黑妈妈，你好奇阿明。 Hao lah. Di video kali ini aku mau ngebahas terkait pembuatan affidavit. Semoga ini bermanfaat ya. Jadi kalau misalnya kalian nikah sama warga negara Taiwan atau warga negara asing kayak gitu, anak kalian akan berhak memiliki 2 kewarganegaraan sampai usianya sekitar 18 tahun. Where do you want to go? Oh, go. Udah biarin dia keluar. Nah, sampai usia 18 tahun, gimana sih cara ngurus affidavit ini? Kalau sepengalaman aku urus di Taiwan, di KDEI Taipei. Nah, untuk mengurus affidavit ini sebenarnya susah-susah gampang ya, asal kalian tahu triknya kayak gimana gitu. Nah, yang pertama kalian harus tahu dulu syaratnya apa aja. Ini aku kasih tahu syaratnya. Yang pertama itu paspor asing anak, yang kedua paspor kedua orang tua, yang ketiga itu ada KTP orang Taiwannya, misal suami atau istri yang orang Taiwan. Terus sama paspor warga negara ARC warga negara Indonesia. Nah, kalau udah juga bawa akte lahir anak yang sudah dalam bahasa Inggris dan dilegalisir dari pengadilan setempat. Terus yang kelima itu ada kartu keluarga 3 bulan terakhir. Dan yang keenam ada foto anak 2 inci sebanyak 2 lembar. Terus ada lagi sih yang terakhir ketujuh, ini diisi di KDEI, nanti kalian bakalan dikasih formulir dan diisi di sana. Terus tanda tangan juga sama nyantumin nomor telepon segala macem deh kayak gitu. Nah, kalau misalnya akte lahir anak ini udah harus dalam bahasa Inggris ya. Ada 2 opsi, kalian bisa minta langsung ke rumah sakitnya atau kalian terjemahkan. Soalnya kan waktu anak lahir dikasihnya dalam bahasa Mandarin karena anak belum ada nama Inggrisnya kan gitu. Jadi kalian bisa terjemahin ke bahasa Inggris pakai penerjemah. Tapi kalau aku balik lagi ke rumah sakitnya dan aku minta akte lahir dalam bahasa Inggris sebanyak 3 lembar waktu itu. Nah, akte lahir dalam bahasa Inggris ini dari rumah sakit, mereka biasanya membutuhkan paspor kedua orang tua karena ada nama Inggrisnya ya di kedua orang tua itu. Terus paspor asing anak. Nah, paspor asing anak ini buatnya gampang, bisa buat di catatan sipil setempat. Kalau misalnya aku buat di catatan sipil Pincen, jadinya sekitar 1 minggu lebih, hampir 10 hari jadinya itu untuk paspor anak. Paspor asing anak. Terus kalau udah dapet akte lahir dalam bahasa Inggris, jadi kalian nggak perlu terjemahin lagi. Akte lahir ini harus dilegalisir dari pengadilan setempat, sama dilegalisir juga sama KDEI. Terus kalau misalnya legalisir KDEI berarti bolak-balik dong ke KDEI gitu. Enggak ya, ke KDEI-nya cuman butuh 2 kali aja. Yang pertama masukin dokumen, terus yang kedua untuk pengambilan dokumen. Karena kalau untuk affidavit nggak bisa dikirim lewat Hemao ya, yang 7-Eleven itu loh, nggak bisa. Jadi kalian harus datang sendiri untuk ambil. Nah, triknya gimana sih biar buatnya cepet kayak gitu? Yang pertama yang jelas udah harus ada paspor anaknya dulu. Buat dulu paspor asing anak, paspor Taiwan punya si anak ini. Nah, kalau udah jadi paspor Taiwannya, kalian minta aja ke rumah sakit itu akte lahir dalam bahasa Inggris. Jadi kalian nggak perlu cari-cari penerjemah lagi, bayar penerjemah gitu, nggak. Jadi minta akte lahir dalam bahasa Inggris, biasanya diminta paspor kedua orang tua dan paspor anak, atau kartu keluarga dalam bahasa Inggris. Kartu keluarga bahasa Inggris juga bisa diminta di Hujian Shoushou atau catatan sipil Taiwan kayak gitu. Nah, kalau udah dapet akte lahir dalam bahasa Inggris, jadi kalian nggak perlu terjemahin lagi, itu langsung ke pengadilan publik setempat. Kalau aku waktu itu di Taoyuan, karena yang di Chongli lagi tutup, udah tutup kalau siang.
Jadi kalau di Taoyuan tuh bisa nerima dokumen dari pagi sampai sore, tapi kalau di Chongli bisa nerima dokumennya tuh cuman pagi sampai siang. Nah, siang itu sampai sore untuk pengambilan dokumen aja, tapi kalau di Taoyuan bebas waktunya. Pokoknya di jam buka bisa nerima dokumen. Jadi kita ke Taoyuan karena waktu itu udah hampir sore. Nah, udah legalisir jadi sekitar 3 hari kerja. Kalau legalisiran udah jadi, kalian bisa ambil, terus siapin semua dokumen, di fotokopi minimal 2 fotokopian. Nah, terus kalian datang ke KDEI pagi-pagi, nggak perlu jadwal. Apa sayang? Aku ya nggak perlu ambil jadwal, ambil nomor aja langsung di KDEI. Itu untuk endorsement dulu. Jadi kalian datang ke KDEI pagi-pagi jam 9 ya, atau jam 10, waktu itu aku jam 10. Terus ke bagian endorsement untuk legalisir akte lahirnya dia yang udah dilegalisir sama pengadilan publik kayak gitu. Nah, ke bagian endorsement itu nunggunya cuman 15 menit. Jadi waktu itu aku nunggu 15 menit. Di sela-sela waktu tunggu legalisir akte lahir di KDEI, aku juga masukin dokumen affidavit ke bagian paspor. Yang kan ada bagian paspor, ada bagian endorsement yang sebelah kiri ya. Nah, aku langsung ke bagian paspor. Nah, di bagian paspor langsung bilang kalau misalnya akte lahirnya lagi dilegalisir gitu. Jadi nunggu akte lahir. Nah, nanti mereka bakalan ngasih selembar kertas untuk formulir pendaftaran affidavit. Kalian isi aja sambil ngisi itu, sambil menunggu legalisiran. Dokumen udah sementara dimasukin dulu ke bagian paspor itu untuk buat affidavit. Udah kalian isinya selesai, ambil legalisiran, dan legalisirannya itu langsung dikasihin ke yang masukin berkas tadi kayak gitu. Jadi berkasnya udah lengkap semua, kalian nggak perlu bolak-balik. Paling setengah jam udah beres semua, terus kalian bisa pulang lagi. Nah, nanti setelah 5 hari kerja, 4 atau 5 hari kerja ya, pokoknya aku ambilnya lama setelah itu karena aku kerja ya, nggak bisa ngambil. Jadi pas aku ada libur di hari biasa, aku ambil jam 1. Jadi kalau masukin berkas itu pagi, jam 9 sampai setengah 12. Kalau misalnya ambil berkas Senin sampai Kamis itu jam 1 mulainya, tapi kalau hari Jumat, kalau hari Jumat mulainya setengah 2. Jadi waktu aku ambil itu jam setengah 2 gitu. Gampang sih buat affidavit, yang penting syarat-syaratnya udah terpenuhi. Terus kalian juga tahu triknya kayak gimana, jadi nggak bolak-balik. Terus dicek juga kelengkapan berkasnya, asli sama fotokopi semua dibawa ke KDEI. Jangan sampai ada yang ketinggalan gitu. Soalnya lumayan jauh juga ya kalau ke KDEI gitu. Jadi nanti affidavit itu, aku berpikirnya dia bakalan kayak visa ya. Tapi ternyata tidak. Oh iya, satu lagi aku lupa. Untuk buat affidavit, enggak, ini nggak boleh. Coba, kan Jojo, kan Daddy kan Jojo, Nage, outside, Daddy kan Jojo pangwo. Aku lupa. Satu lagi, kalian harus bayar affidavit itu sebanyak 900 NT. 900 NT ini dibayarkan di bank Chonghua ya, di bank, pokoknya bank yang sama deh sama kalau misalnya mau buat paspor itu bayarnya 900 NT. Apa namanya, gampang kok. Mei Pong bayarnya gampang kok, udah tinggal ke banknya aja, nanti mereka juga ngerti gitu, tulisnya 900 NT. Nah, terus jangan lupa juga slip pembayarannya ini di fotokopi ya, yang asli sama fotokopi dikasihin ke KDEI gitu. Terus apalagi ya, oh iya, endorsement atau legalisir itu nggak ada bayar-bayar, jadi pas legalisir itu gratis, nggak dipungut biaya gitu untuk legalisir akte lahir. Tapi kalau legalisir lain aku kurang tahu, kalau akte lahir nggak. Nah, ini ya affidavit jadinya kayak gini. Atau nanti aku kasih fotonya aja ya di sini. Pokoknya affidavit tuh jadinya cuman kayak selembar kertas. Cuman selembar kertas gini doang tuh. Nggak ada macem-macemnya gini. Terus ditempel di apa namanya? Di paspornya, di staples. Cuman di staples doang tuh. Ada staplesnya. Kayak gini, jadi aku mikirnya kayak visa bagus gitu, ternyata enggak. Cuman kayak gini aja ditempel. Nah, terus untuk affidavit ini sendiri, masa berlakunya akan menyesuaikan dengan paspor. Kalau misalnya kayak anak aku kan masih di bawah usia 14 ya, apa berapa gitu. Kalau di Taiwan di bawah usia itu masa berlaku paspor cuman sampai 5 tahun, nggak sampai 10. Tapi kalau misalnya udah
udah dewasa itu nanti masa paspornya dia 10 tahun gitu. Jadi nanti pas 5 tahun kalian urus lagi perpanjangan untuk affidavitnya, karena paspornya ganti, affidavit juga ganti. Sama juga kayak kalian di Taiwan pakai ARC, nomor paspor perpanjang, nomor paspor kan ganti tuh. Berarti kalian juga ganti data di ARC kalian kayak gitu. Jadinya menyesuaikan masa paspornya. Oke, jadi gitu sih untuk penjelasan affidavit. Semoga bermanfaat buat kalian. Kalau misalnya buat affidavit sendiri sebenarnya nggak repot, tinggal mau urus apa namanya dokumennya aja kayak gitu. Mau urus ada waktunya. Kalau aku karena kebetulan bisa libur di hari kerja, bisa minta ke bos aku untuk libur di hari kerja kayak gitu. Jadi alhamdulillahnya bisa urus ke KDEI. Tapi kalau misalnya nggak bisa, kalian juga bisa pakai agensi gitu. Kalau agensi aku kurang tahu. Coba. Kalau agensi ini apa? Coba ya Allah. Meme dimainin. Kalau misalnya pakai agensi itu aku kurang tahu biayanya berapa. Tapi kalau teman-teman aku tuh, temen aku pakai kayaknya sekitar 4 ribuan, sekitar itulah. Tapi kalau misalnya kalian sendiri untuk affidavitnya itu sekitar 1900 NT. Untuk paspor Taiwan tuh 1000 berapa gitu waktu itu. Untuk paspor Taiwannya sekitar 1000-an NT lah. Terus untuk biaya bolak-balik ya tergantung kalian. Apa sih nih? Tergantung kalian bawa kendaraan sendiri atau naik kendaraan umum kayak gitu. Udah sih biayanya nggak banyak, cuman itu sama legalisiran sekitar 700 NT. Jadi 7, 9 tambah 7, 16 tambah 1200 kalau nggak salah waktu itu. Berarti sekitar 2800, sekitar itulah untuk biaya dokumen keseluruhannya. Ya udah sekian dulu aku jelasin tentang affidavitnya. Kalau misalnya ada pertanyaan kalian bisa tanya di kolom komentar ya. Meme lah. See you gimana? See you in the next video. See you in the next. Apa ini? Hola, say bye-bye dulu. Bye-bye. Kiss bye. Oh, ya udah, makasih banyak yang udah nonton. See you in the next video. Say terima kasih. Makasih ya. Oh, makasih. Bye-bye. Bye-bye. Gimana bilang assalamualaikum? Gimana? Assalamualaikum. Oh, bye-bye. Bye-bye.